Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febria Prakarsa Rental dengan NIM 2018-051-0063. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan kerajaan di Uzbekistan. Yuk kita simak penjelasannya. Sebelum kita membahas pertumbuhan kerajaan di Uzbekistan, ada baiknya kita berkenalan dengan Uzbekistan. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih Uzbekistan itu ada di mana? Atau teman-teman belum familiar dengan negara Uzbekistan? Jadi, Uzbekistan adalah negara yang terletak di Asia Tengah. Secara astronomis, Uzbekistan terletak pada 41 derajat lintang utara dan 64 barat timur. Secara geografis, Uzbekistan sangat strategis karena letaknya berada di tengah-tengah Asia Tengah. Di sebelah utara berbatasan dengan Kazakhstan, di sebelah barat dan barat daya berbatasan dengan Turkmenistan, di sebelah selatan berbatasan dengan Afghanistan, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kyrgyzstan dan Tajikistan. Ibu kota Uzbekistan adalah Tashkent. Kota ini adalah kota yang paling banyak penduduk. Uzbekistan dibagi menjadi 12 provinsi dan satu negara republik otonom. Dalam bahasa Uzbek, pembagian desentralisasi pemerintahan atau provinsi ini disebut vilayati, yang berarti adalah wilayah. Mayoritas penduduk Uzbekistan adalah beragama Islam, dan selain itu ada agama Kristen Ortodoks Rusia dan juga ada ateisme. Sekitar 93.000 orang Yahudi berada di sana. Islam masuk ke negara yang sekarang disebut Uzbekistan pada abad ke-8 saat orang-orang Arab masuk ke Asia Tengah. Semula Islam memiliki pengaruh kuat di daerah selatan Turkestan dan area itu secara perlahan menyebar ke arah utara. Islam berakar kuat berkat kerjasama penyebar di kalangan kekuasaan Samaniyah ketika sejumlah besar suku-suku Turki menerima Islam. Pada abad ke-14, Timur Leng mendirikan bangunan-bangunan keagamaan, termasuk Masjid Bibi Hanim. Ia juga membangun kuburan Ahmad Yasafi, seorang tokoh sufi Turki yang sangat berpengaruh. Omar Aktah, kaligrafer Istana Timur, menulis Al-Quran dengan menggunakan huruf yang sangat kecil. Islam juga berkembang di kalangan suku Uzbek akibat Uzbekan masuk Islam di tangan Ibn Abid At-Tahalmid, seorang syekh tarekat Yasafiyah. Uzbekan mendorong penyebaran Islam ke seluruh Asia Tengah. Pergantian kekuasaan telah lama terjadi selama abad-abad pertengahan dan abad-abad klasik di Uzbekistan dan di Asia Tengah umumnya. Uzbekistan pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Tsar dari Rusia sejak awal tahun 1920. Setelah itu, ia dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan Soviet pada tahun 1924. Selama masa Soviet ini, terdapat 65 masjid yang terdaftar dan sekitar 3.000 ulama. Selama hampir 40 tahun, pemerintah menggalang kampanye anti-Islam dan menggilas tunas-tunas gerakan Islam. Banyak masjid dan madrasah yang ditutup, dan orang Muslim yang menjadi korban dengan pembunuhan dan pengusiran selama pemerintahan Joseph Stalin. Runtuhnya komunisme di beberapa negara, Uni Soviet akhirnya bubar dan Uzbekistan menjadi negara yang merdeka pada tahun 1991. Selama 5 tahun masa awal kemerdekaan, Uzbekistan menyaksikan kebangkitan Islam dalam bentuk yang lebih liberal. Masjid dan madrasah yang semula ditutup untuk kegiatan umat muslim sekarang mulai dibuka. Menurut survei opini publik yang dilaksanakan pada tahun 1994, gairah keislaman berkembang sangat cepat. Hanya sedikit rakyat Uzbekistan yang berminat pada Islam politik. Hal ini bertentangan dengan klaim Karimov bahwa fundamentalisme Islam merupakan ancaman bagi rakyat Uzbekistan. Kejayaan keluarga Timuri atau Timur pada tahun 1336 sampai dengan tahun 1405 yang sesungguhnya berdarah Turki namun mengklaim dirinya sebagai keturunan Genghis Khan karena ada hubungan darah dari jalur ibunya. Ayah Timur adalah gubernur Kisi dan Transoksania. Timur menggunakan Transoksania sebagai basis kekuasaannya. Penaklukan pertama Timur adalah di Kazwarams dan Khurasan. Timur menyerbu Kipchak pada tahun 1395.
Sebelum meninggal, Timurleng memberikan wilayah kekuasaannya kepada putra-putra dan cucu-cucunya. Terdapat 2 kerajaan yang diberikan kepada 2 putranya, yaitu Jalal al-Din Miranshah di Persia Barat dan Irak, dan putranya yang satu lagi yaitu Shahrukh di Khurasan dan kemudian juga di Transoksania. Selanjutnya, putra Shahrukh yang bernama Ulugh Beg melanjutkan dari kekuasaan keluarga Timuri. Sultan Hussein pada tahun 1469 sampai tahun 1506 membangun Herat menjadi pusat budaya dan kesusastraan Turki. Tokoh besar pada zamannya adalah Mir Alişir Nafai pada tahun 1441 sampai dengan tahun 1501, lahir di Herat dari keluarga yang birokrat. Ia adalah penyair termuka dari patron seni dan pengetahuan. Sebagai orang istana, ia bertindak sebagai penghubung antara negara dan elit agama kota dan dibiat sebagai pengikut tarekat Naksabandiyah. Di bawah raja-raja timur, Herat dan Bukhara juga menjadi pusat ilustrasi manuskrip. Madrasah Bidhat di Herat dan kemudian Tabriz menciptakan gaya baru. Lukisan periode Timuri disusun dengan cara memecah permukaan lukisan menjadi beberapa nuansa yang masing-masing nampak terpisah dari yang lain. Nah, nama lengkap Ulugh Beg adalah Mirza Muhammad Tarekhat bin Shahrukh Mirza. Ia lahir pada 22 Maret tahun 1394 dan meninggal pada 27 Oktober tahun 1449 di Samarkand. Nama tersebut bukan nama aslinya, tetapi adalah nama panggilan yang berarti penguasa agung atau dalam bahasa Persia disebut dengan Amir-e-Kubir. Ia menguasai Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Kirgistan, dan tradisi intelektual muslim di Uzbekistan sebagian besar Afghanistan dari tahun 1411 sampai dengan tahun 1449. Ulugh Beg adalah cucu dari penakluk besar Timurleng pada tahun 1336 sampai tahun 1405 dan anak tertua Shahrukh. Yang keduanya berasal dari suku Barlas Turki yang berasal dari Transoksania yang sekarang menjadi Uzbekistan. Penguasa yang masih muda tersebut mampu mengubah kota menjadi pusat intelektual untuk seluruh kerajaan. Nah, antara tahun 1417 sampai dengan tahun 1420, ia membangun sebuah madrasah di Registran Square di Samarkand. Ia mengundang banyak pakar astronomi dan para ahli matematika. Nah, madrasah itu sampai sekarang masih berdiri. Keahlian ilmiah Ulugh Beg tidak sebanding dengan pemerintahannya. Ketika ia mendengar kematian ayahnya Shahrukh Mirza, Ulugh Beg pergi ke Balkh, di mana ia mendengar bahwa sepupunya Ala al-Daulah Mirza bin Bansunkur, anak dari saudara Ulugh Beg Bansunkur, ia mengklaim bahwa keamiran dan kerajaan timur di Herat. Akibatnya, Ulugh Beg berangkat melawan Ala al-Daulah dan menyerangnya dalam pertempuran di Mukhab. Dengan memenangkan pertempuran ini, Ulugh Beg bergerak menuju Herat dan berhasil menaklukkannya pada tahun 1448. Tetapi saudara dari Ala al-Daulah yang bernama Mirza Abdul al-Qasim Babur bin Bansonkor datang membantunya dan mengalahkan Ulugh Beg. Kemudian Ulugh Beg kembali ke Balkh. 2 tahun kemudian, Ulugh Beg kepalanya dipenggal atas perintah anak tertuanya sendiri saat ia dalam perjalanan menuju Mekah. Sepeninggalan Ulugh Beg, kekuasaan diambil oleh Kaswaja Ashar pada tahun 1490 sampai dengan tahun 1504, seorang tokoh tarekat Naksabandiyah yang meninggalkan gaya hidup kelas atas dan memiliki pengaruh kuat atas tentara dan massa. Nah, kekuasaannya berpusat di Herat yang juga menjadi pusat kebudayaan Islam. Figur yang menonjol setelah Ulugh Beg adalah Abu Sa'id Sultan Mirza bin Muhammad bin Miranshah bin Timur pada tahun 1427 sampai dengan tahun 1469. Sekian dari penjelasan yang telah saya paparkan terkait dengan pertumbuhan kerajaan di Uzbekistan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih telah menonton dan maaf atas semua kekurangan dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.